Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilihi ta'atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita tidak mampu lagi menghitungnya, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada subuh kali ini kita hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh kepada kita semua, wa rahmatan lil alamin, sebagai pembawa kasih sayang di bumi ini, wa khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul di bumi ini. Jamaah subuh rahimakumullah, pada pengajian kita kali ini kita akan membahas atau membaca tentang Kitabul Iman, ya, terkait dengan iman. An Umar bin Khattab qala, bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi suatu ketika kami, ya berarti mungkin banyak ya, karena nahnu, kami para sahabat berada di tengah-tengah Nabi, di antara para sahabat. Itala alaina rajulun, tiba-tiba muncul, datang di tengah-tengah kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, yang sangat putih, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, dan sangat hitam rambutnya. Jadi putih lada pakaiannya, na liwat bolonna ibuana, la yura alaihi atharus safar, la yura alaihi atharus safar,
tidak kelihatan bekas jalannya, digagak bekasnya lalenna. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada di antara kami yang mengenalnya, tidak ada yang tahu. Ini aja tahu ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga sampai orang ini duduk di sama Nabi. Letudang ye tawes bawa Nabi tah. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Laki-laki ini menyandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi. Jadi apa napasan ri utuna Nabi tah berarti si apa sandre, berarti begitu dekat. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Jadi napalen nai palimanna aku popana Nabi tah. Jadi begitu dekatnya, jadi meletakkan kedua telapak tangan laki-laki ini di atas pahanya Nabi. Wa qala, dan berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Jadi setelah meletakkan tangannya di atas paha Nabi, makutana nih, akan aku tanang, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Sampaikan kepada saya tentang Islam. Apa itu Islam? Beritahu saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam adalah bahwa engkau bersaksi tiada Tuhan, tiada ilah yang disembah sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau mengeluarkan zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa pada bulan suci Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah, engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan sampai ke sana. Qala, laki-laki ini berkata, sadaqtah, tungang temupoi Muhammad, ya temupoi betul. Fa'ajibna lahu, Umar bin Khattab berkata, kami heran melihat orang ini, yas'aluhu wa yusaddiquhu, alaina makutana alina pacocoi, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kami
kaget, heran ya, melihatnya. Kemudian berkata lagi, berkata lagi laki-laki ini, fa akhbirni anil iman. Fa akhbirni anil iman. Beritahukan aku tentang iman. Apa itu iman? Qala, Nabi menjawab, an tu'mina billah, bahwasanya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdirnya Allah, beriman kepada papetotokna pun Allah Ta'ala, khairihi wa syarrihi, apakah itu takdir baik ataupun takdir buruk. Qala, laki-laki ini berkata, sadaqtah, betul tunggang Muhammad. Qala, berkata lagi laki-laki ini, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab bahwasanya ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak mampu melihatnya, jika engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala, berkata lagi laki-laki ini, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan aku tentang kapan kiamat dunia, kapan terjadi hari kiamat, pada kamalino. Qala, maka Nabi ta, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili, yang ditanyakan itu ya, yang ditanyakan justru yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya iya rumah kutanange binisengi rumah kutanah na yutanah. Kemudian qala, maka si laki-laki ini berkata, fa akhbirni an amaratiha, podang apa le aga ciri-cirinna, aga tanda-tandana kama lino. Qala, Nabi berkata, antalidal amatu rabbataha, ciri-cirinya adalah ketika budak hamba saya melahirkan tuannya atau majikannya. Wa antaral hufatal urah al-alah, engkau melihat orang bertelanjang kaki dan bertelanjang dada. Jadi yang pertama tadi adalah budak melahirkan tuannya, kemudian engkau melihat orang bertelanjang kaki dan bertelanjang dada. Al-alah, orang miskin, ri'a asyah, pengembala kambing, pengembala domba. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka meninggikan bangunan. Qala, kemudian Umar berkata, thumma antalaqah, kemudian laki-laki itu pergi. Laki-laki itu pergi. Falabithtu maliya, kata Umar, saya terdiam sejenak. Takajannai Umar
mitai ia kajajiangnya apa dikit kamu sing je thumma qala li, kemudian Nabi berkata kepada aku, ya Umar, atadri manis sa'il, Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Muslimah orang yang makutan Qultu, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi berkata, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Jamaah subuh rahimakumullah, hadis yang panjang tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, ya, kemudian dia kan ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Pembahasannya panjang, tapi saya ingin menyampaikan apa namanya, terus saja. Dikatakan annal iman wal islam wal ihsan tusamma kullaha dinan. Jadi iman, Islam dan ihsan itulah Islam, itulah agama Islam. Ketiga-tiga ini hal yang tidak bisa terpisahkan. Wa'lam anna hadzal hadis, bahwa hadis ini yajma'u anwa'an min al-ulum wal ma'arif wal adab wal lataif. Hadis ini panjang sehingga meliputi banyak pengetahuan di dalamnya, banyak pelajaran di dalamnya tentang adab yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mengutus Jibril turun menyampaikan inilah Islam. Bal huwa aslul Islam. Nah, ini yang pokok. Inilah yang dikatakan dasarnya Islam, pokoknya Islam. Inilah yang dikatakan usuliyah, pokoknya agama tak. Jamaah sekalian, inilah hadis ini. Seandainya kita memahami hadis ini, maka tidak akan ada perdebatan-perdebatan, permasalahan-permasalahan di antara kita hanya karena persoalan yang tidak mesti dipersoalkan. Apabila kita kembali merujuk kepada hadis ini, Islam itu bagaimana, maka inilah hadisnya, inilah pokoknya. Selebihnya ini Bapak Ibu sekalian, selebihnya dari hadis ini, itulah yang dikatakan furu'iyah. Furu'iyah, apa artinya furu'iyah? Cabangnya, takena. Karena sekarang ini Bapak sekalian, tidak lama lagi masuk bulan Rabiul Awal, yang biasanya ketika masuk bulan Rabiul Awal muncul lagi di medsos, ya, apakah di WA, di Facebook atau di mana, Instagram, memperingati Maulid bid'ah, memperingati ini bid'ah, ini bid'ah. Dan betul dikatakan bahwa bid'ah itu sesat, sebagaimana tadi yang saya sampaikan di pembuka pengajian ini, wa kullu bid'atin dhalalah. Betul, semua sesat. Tapi masalahnya adalah nasapuratai, disamaratakan. Pokoknya yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi adalah bid'ah. Ini yang bahasa kasarnya, ya, tidak ada usul, tidak ada furu'. Jamaah sekalian, mari kita lebih memahami hadis ini dalam
konteks usul, ya, artinya selama berpegang teguh kepada hadis ini, selama tidak keluar dari hadis ini, maka tidak perlu dipersoalkan, ya, tidak perlu diperdebatkan. Coba Garek, kalau peringatan, kadang saya heran ya, Maulid, peringatan Maulid adalah bid'ah. Apanya yang bid'ah? Adakah yang keluar dari hadis ini? Adakah yang melenceng dari hadis ini? Maulid kan apa ya? Membaca Al-Quran, silaturahim, dengarkan apa namanya, hikmah maulid, hikmah ceramah. Itu tidak keluar dari hadis ini, karena ini hanya furu'iyah, takenami. Jamaah subuh rahimakumullah, barangkali ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah bagaimana itu Islam yang 5 tadi, ya, rukun Islam yang 5. Nanti di hadis lain dikatakan bunil Islamu ala khamsin, Islam itu berdiri dengan 5 dasar. Kemudian rukun iman, ihsan, ya selesai masalah. Tidak perlu lagi diperdebatkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi dikatakan ya, kalau ada, saya kira ini apa namanya sharing ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan secara pokok-pokok mengenai Islam. Yang saya ingin tanyakan mengenai rukun iman itu tadi, rukun Islam itu tadi yang dibahas mengenai Islam itu ada 5. Yang di tengah-tengah kita di Timur Tengah itu ada namanya Syiah. Apakah itu juga termasuk Islam? Karena dia katakan juga dia Islam, tapi menyalahi daripada pokok tadi itu rukun Islam. Ya. Katanya mengkultuskan sekali itu rukun kedua, ketiga kayak itu. Ya, mengenai Ali, menambah syahadatnya tambah Ali. Saya kira itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, bagus. Iya, langsung saja ya. Jadi Islam tadi ditanyakan bagaimana Syiah di Iran ya, atau di sana ya, di Arab sana. Pada prinsipnya, selama berpegang teguh dengan hadis ini, syahadatnya saya kira tidak ada masalah. Tapi kapan kalau dari syahadat ini, saya kira kalau dari hadis, kalau dari pokoknya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pengkafirannya atau tidak, wallahu a'lam bishawab, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kapan menambah, ya inilah yang harus dipahami. Kalau menambah atau mengurangi dari teks ini tadi ini, nah itulah dikatakan mungkin bid'ah. Kalau keluar dari apa namanya pokok yang 5 rukun Islam, 6 rukun iman, apabila keluar dari ini, maka itulah mungkin dikatakan bid'ah ataupun mungkin kafir. Adapun apa dikatakan tadi, kalau Syiah ditanyakan, wallahu a'lam bishawab, yang penting yang jelas kalau dari hadis ini berarti kafir. Selama tidak keluar dari hadis ini, maka itulah Islam. Saya kira seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kajian kita adalah masalah hadis. Iya. Jadi yang pertama kami tanyakan bahwa hadis sahih antara lain dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, ini siapa yang mensahihkan? Lembaga mana yang mensahihkan? iya. Kalau kita di Indonesia, khususnya saya pribadi, belum pernah melihat atau suatu buku yang disahkan oleh suatu lembaga, seperti halnya dalam mushaf Al-Quran itu adalah namanya Lajnah Pentashyi Al-Quran. Iya, betul. Iya. Nah, ini
bagaimana hadis-hadis yang beredar di Indonesia, bagaimana caranya kita membedakan hadis sahih, karena kemungkinan ada hadis sahih yang nampak, umpamanya dari sanadnya umpamanya Abu Hurairah, kemudian Bukhari Muslim perawinya, tapi kita tidak pernah lihat bahwa ini yang sudah masuk dalam lajnah pentasih hadis. Ya, itu yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ya, ini yang saya baca ini Sahih Muslim ya, Sahih Muslim. Ini Pak, ini kitab seperti ini tidak terbit begitu saja Pak. Ini panjang sejarahnya, panjang ceritanya, ini baru bisa diterbitkan Pak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan tadi lajnahnya, ulama-ulama hadis seperti misalnya di Al-Azhar kami masih dapat namanya Dr. Ahmad Umar Hashim ya, ahlinya hadis, tentu akan menyampaikan atau mengoreksi atau mungkin merevisi ketika memang ada hadis-hadis yang bertentangan. Contoh misalnya yang disampaikan guru kita Ustaz Adi Hidayat, ketika ada hadis-hadis palsu yang beredar dan itu disampaikan. Jadi intinya Bapak ya, kitab seperti Sahih Bukhari, Fathul Bari itu tidak kecangan Pak, diterbitkan, dibukukan seperti ini. Itu bukan ilmu kaleng-kaleng Pak. Jadi untuk mengetahui bahwa hadis sahih atau tidak, ya dibutuhkan memang perjuangan isap pame Bapak. Jangan sampai tidak bersumber, jangan sampai tidak berdasar. Jadi seumpamanya ada hadis Pak, tentang satu masalah, maka semua kitab-kitab hadis ini tadi Abu Daud atau mungkin langsung ke ahlinya dan tidak ditemukan, disimpulkan bahwa itu adalah hadis palsu atau mungkin hadis Israiliyat. Jadi saya kira begitu Pak. Jadi kesahihannya dalam kitab-kitab seperti ini tidak diragukan lagi, seperti Fathul Bari, Sahih Muslim ya, saya kira seperti itu Pak. Jadi maaf ini Pak Ustaz, yang mentasihkan itu siapa? Karena jarak daripada Nabi dengan perawi ini, kalau Bukhari Muslim itu kan ratusan tahun. Iya betul. Sekitar 400 tahun. Jadi lembaga mana yang mentasihkan ini hadis? Ya itu kan maka turun-temurun kan dari Nabi, sahabat, tabiin, tabiin, kaum ulama, itulah sampai ke kita mentasih hadis ini. Bukhari Muslim ini tidak sembarangan Pak, tidak sembarangan menerima hadis. Yang saya pernah pelajari, mendapatkan orang membawakan makanan kudanya, tapi di tangannya ada tali. Minum apa tuh? Ya, mau kasih makan kuda. Kenapa ada tali? Mau tangkap. Langsung ditolak hadisnya. Berarti nakala siangi olokoloe. Kuda lagi nyara nakala siapa? Langsung ditolak hadisnya. Ya itu kan, jadi itu turun temurun Pak. Sampai Bukhari Muslim Bapak membukukan ya, membukukan hadis. Itulah yang sampai ke kita. Kan turun temurun sampai ke kita. Contoh misalnya ya, saya sampaikan supaya jelas. Misalnya ya, ini kadang yang membuat saya juga berpikir, yang katanya kita jangan mengikuti ulama, kita mengikuti Nabi, harus mencontoh kepada Nabi, jangan mencontoh kepada ulama, jangan mencontoh kepada mazhab. Ini kata-kata ini saya tidak bisa pahami. Berapi-api sekarang ya, bidah. Tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada bidah hasanah. Kenapa kita ikut ulama? Kenapa kita ikut mazhab? Tidak ada perintah ikut kepada mazhab ulama. Awe kesini. Memangnya orang ini pernah atau langsung memang berguru sama Nabi? Atau begini, orang ini apakah dia lahir langsung pintar, langsung macah, langsung dia kuasai ilmu? Tentu tidak. Tentu dia belajar. Dari mana dia belajar? Dari gurunya. Siapa yang guru? Ulama. Baru tadi dia bilang jangan kita ikuti ulama, jangan kita ikuti mazhab. Gak yakin.
Jadi seperti itu Pak. Jadi hadis sahih itu Pak, jadi turun temurun dari ulama-ulama ya, lalu dibukukan Bukhari, Muslim dan seterusnya. Itulah hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang berikan kepada saya. Jadi saya dulu di Sulawesi Tengah, berada di suatu kabupaten yaitu di Lukbanggai. Saya sampai di sana Pak Ustadz, saya heran pertama saya sampai, wah seperti ada di sini pesantren karena di sana pakai hijab semua. Lama kelamaan saya di sana tugas sebagai TKS Butsi pada masa itu. Padahal itu ada aliran, ada satu orang tua bernamanya Ali Taita, dia menganggap dirinya Nabi. Tapi kalau Ali Taita ini tetap kepada Muhammad, tapi pengikutnya dia lain syahadatnya. Jadi pada saat itu tapi itu yang menganggap dirinya Nabi itu banyak sekali itu kelebihan-kelebihan diberi kepada dia. Dia tidak pernah bertanya kepada orang apa, langsung waktu saya ketemu langsung pakai bahasa Bugis. Langsung dia tahu, padahal tidak pernah bertanya kepada saya Pak Ustadz. Dan memang banyak kelebihan-kelebihannya. Jadi umat atau pengikutnya biasa, menurut ceritanya orang di sana, dia hanya mengaji, akhirnya di belakang sudah banyak beras, tidak tahu dari mana. Jadi itu barangkali Pak Ustadz kata dia menganggap Islam bahkan lebih Islam daripada Islam. Kalau saya lihat di sana waktu saya tugas di Lukbanggai. Tapi cuma itu Ali Taita ini yang menganggap dirinya, tapi pengikutnya banyak sekali dan tidak mau diimami. Ada khusus masjidnya memang. Tapi banyak juga biasa orang-orang kita yang Islam ke sana di masjidnya, karena itu jarang dia di kampung, dia selalu ke sana kemari, tidak tahu. Tapi ke sana kemari tidak tahu mana dapat uang. Dari itu barangkali kira-kira karena dia tidak bertentangan dengan hukum Islam tadi, dia syahadatnya lain pengikutnya, tapi kalau jadi Bapak yang pertanyaan bagus ya. Jadi lagi-lagi Pak, sampai hari ini ya, kapan ada kelompok ya atau orang yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai hal-hal yang di luar akal manusia Pak ya, itu namanya ilham ya, pemberian oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak berarti bahwa kalau ada orang yang mempunyai kelebihan ya sekarang ini, yang dia bisa perbuat di luar nalar akal manusia, berarti Nabi kaparo? Jangan, pasti akan tersesat. Karena ya tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Itu intinya, itu kesimpulannya. Jadi kalau dia mengaji mega tiba-tiba mega mundri atau itu adalah ilham, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan kelebihan seperti itu, banyak kelebihannya ya sangat luar biasa. Wah, Nabi kapan ya? Enggak ya, tidak akan mungkin. Apalagi kalau dengan sengaja menambah syahadatnya, merubah syahadatnya, jelas itu adalah kafir. Jadi itu saya kesimpulannya Pak. Kapan kalau dari syahadat, ya sudah, itu sesat dan menyesatkan. Ini wallahu a'lam bishawab. Ya, kau kapan deh? Atau masih ada kah? Ya sini terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manasamu gak batik mau bicara? Manasta Pak, iya insyaallah. Ini karena ini bulan Muharram ya. Iya, belum Muharram ya. Biasanya ini di luar materi. Biasanya kalau Muharram itu orang ramai-ramai belanja di pasar. Iya. Ada beli ini, ada beli itu. Ya, pasar belanja segala macam. Itu apa manfaatnya itu? Apa tujuannya kira-kira itu? Pertama. Ya. Terus kedua, kalau puasa 10 Muharram kelebihannya apa itu? Kelebihannya ya. Ya, cukup itu saja karena waktu sangat singkat. Yang pertama ya, kalau Muharram banyak orang pergi ke pasar belanja-belanja ya, walau belanja mali serok mali ya. Hadisnya di dalam kitab saya Fathul Alam, man wassal ayalihi yauma Asyura wassallahu sanati kulliha kama qala. Siapa yang melapangkan rezekinya di hari Asyura, maka Allah lapangkan rezekinya
di tahun itu. Nigi tahu bermurah-murah pasagena. Pasagena apakah untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang lain. Maka Allah akan luaskan lapangkan rezekinya di tahun itu, sehingga ayah Rasul banyak mega ibu-ibu lepas saya pasak istilahnya pasagena ya, malie bahkan ko cara mana gurta usasius supaya sidrap mali sero napai patah ya, banyak manfaatnya. Tapi bagi saya, kembali ke hadis, siapa yang pasagena tidak mesti sero, pokoknya ini Pak meloki misalnya pesu motor baru ya hari itu kasing, meloki meli kendaraan baru hari Asyura pasagena ki Rasul anak tangkana Cina Rasul aliangi itu pasagena, dan itu hadisnya Allah akan murahkan rezekinya tahun itu. Yang pertama. Yang kedua, apa kelebihannya Asyura? Kata Nabi, itu hadisnya sahih ya, Shaumu yaum Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mukbilah. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah, dan puasa Asyura 10 Muharram menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi ke Asyura puasa kita setahun yang lalu dosa ya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma makanya sahabat ya hari Asyura satu Yahudi si Nasrani itu hari Asyura, sehingga Nabi sampaikan in kana al-amul muqbil la asuman at-tasi'. Kalau tahun depan ini saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Falam yatil amul muqbil, dia pada dapat tahun berikutnya fatafar Rasulullah. Nah, lele pemasian dari Nabi ta. Jadi kada balik tope mangi puasa kak Asyura Muharram. Tapi dia pada dapat tope mana mati Nabi ta. Ya, sehingga Bapak Ibu yang hadir kembali ke puasa Asyura sikasina abdalnya puasa toki Asyura berarti baja satu as-soha Asyura 10 Muharram. Jadi kalau mau lakukan ini mah takrir ya, takrir pura ini apa tapi dia pana pokoknya jadi baja 9 10. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Saya langsung saja. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik bagi saya khususnya Pak Ustaz, ya, tadi yang terakhir ada statement dari Pak Ustaz mengatakan bahwa bahkan hadis Rasulullah, siapa yang berpuasa pada hari Arafah diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang sekarang. Nah, sekarang hikmah dari puasa Asyura juga seperti itu, diampuni dosanya 1 tahun yang akan datang, yang lalu. Melihat 2 hadis ini Pak Ustaz, kan Arafah sudah diampuni tahun lalu, baru kita masuk Asyura diampuni lagi. Berarti ini gimana ini penerjemahannya Pak Ustaz? Kan 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Ini kan baru-baru kita puasa Arafah. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pertanyaannya nak capur itu? Capur nih. Mangina ya sih. Jadi itu artinya apa ya? Betul-betul apa? Wapacin itu, tapi wadi jaji pak, mana mau aja kurang dia pada lala, misalnya toh, kalau dibahasakan seperti itu, toh. Jadi sebenarnya wapacin nih, tapi ditambah sih toh, contoh pak, contoh, apa? Ketika Nabi mau diisrakan, Nabi dibawa ke malaikat untuk dicuci hatinya. Pertanyaannya, apakah hatinya Nabi kotor? Tidak. Ya kan, tidak ada kotornya hatinya Nabi, tapi hitam baik. Jadi sama itu Pak. Jadi kalau kita berpuasa
Arafah, setahun dosa yang lalu sudah dihapus. Mempuasa sikit, napura nih, tak? Susu supaya mungkin ya kalau bahasanya ya supaya lebih mengkilai Pak. Persis susu sih. Ya, seperti itu. Jadi ya, kemudian kedua kan antara Arafah dengan ini kan berapa bulan? Sebulan kira-kira. 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Siapa tahu 2 bulan ini Pak kasih dosa pukau Pak. Tuh? Antara ini kan, antara Arafah dengan sekarang ini Muharram Asyura, siapa tahu kasih dosa pukau. Misalnya, mau puasa sikit. Jadi apa? Artinya ini apa ya? Nalaki pun Allah Taala lalang ya jalan untuk mendapat ke surganya. Iku mana itu kuci aku? Apa pi? Jadi saya kira seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Berapa di? Mari kita tutup dengan doa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Demikian hadza wallahu waliyut taufiq min Allah mustana wal istiqlal wabillahi wad da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.